Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Surah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, Ibu akan terlebih dahulu menjelaskan tujuan video pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian akhlak terpuji. Yang kedua, ada siswa diharapkan bisa menyebutkan dalil-dalil akhlak terpuji. Nah, yang ketiga, siswa diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri dari sifat akhlak terpuji. Yang keempat, ada siswa dapat menyebutkan manfaat akhlak terpuji. Dan yang terakhir, ada siswa dapat menjelaskan dan membiasakan akhlak terpuji. Apa aja sih akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim? Yang pertama, berani dalam segala hal yang positif. Yang kedua, adil dan bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Yang ketiga, lebih memilih kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Keempat, ada pemurah dan suka menafkahkan hartanya di saat waktu lapang maupun di saat waktu yang susah. Dan masih banyak lagi akhlak terpuji yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Di video pembelajaran kali ini yang akan Ibu bahas adalah akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji apa aja ya? Yang pertama ada hikmah, yang kedua ada ifah, yang ketiga ada syaja'ah, dan yang keempat ada adalah. Nah, apa sih hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah itu? Simak video ini sampai habis ya. Menggali hikmah kehidupan. Secara bahasa, al-hikmah artinya kebijaksanaan, pendapat, pikiran yang bagus, pengetahuan, kenabian, keadilan, peribahasa atau kata-kata bijak. Kemudian ada juga menurut pendapat para ahli. Sini ada pendapat, yang pertama ada pendapat dari Al-Marahi, yang kedua ada menurut pendapat Toha. Menurut Al-Marahi dalam kitab tafsirnya, hikmah adalah perkataan yang tepat lagi tegas dengan diikuti dengan dalil yang menyingkap kebenaran. Sedangkan menurut Toha Yahya Omar, hikmah adalah bijaksana, artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian kitalah yang berpikir, berusaha, menyusun cara-cara yang mengikuti perkembangan zaman selagi tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dalam kata hikmah terdapat kata pencegahan. Nah, di sini Ibu akan menyebutkan 4 makna kata pencegahan dalam kata al-hikmah. Pertama, ada adil akan mencegah pelakunya dari kezaliman. Yang kedua, ada hilm, mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kemarahan. Yang ketiga, ada hilmu, mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kejahilan. Dan yang terakhir, ada nubuwah. Nabi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain adalah untuk mencegah manusia dari menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah cukup dalam mengajarkan agama hanya dengan Al-Quran saja tanpa dengan al-hikmah atau pengajaran yang benar. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang mengetahui tentang siapa yang tersesat dan siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Kemudian ada keutamaan hikmah. Apa aja ya keutamaan hikmah itu? Yang pertama ada
memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi dalam membela kebenaran. Kemudian ada menjadikan ilmu sebagai bekal utama yang akan terus dikembangkan. Dan yang terakhir ada memiliki semangat juang yang tinggi untuk mensiarkan kebenaran yang beramal ma'ruf nahi munkar. Pembahasan yang akan Ibu jelaskan yaitu membiasakan sifat ifah. Pada pengertian ifah terdapat dua pengertian, yaitu yang pertama secara etimologi dan yang kedua secara terminologi. Nah, secara etimologi, ifah adalah bentuk masdar dari afa ya'ifu ifah, yang artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Ifah juga berarti kesucian tubuh. Sedangkan menurut terminologi, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan menjauhkan, merusak, dan menjatuhkannya. Seorang yang afif atau yang memiliki sifat ifah adalah orang yang bisa menahan diri dari perkara yang dihalalkan maupun yang diharamkan, meskipun dalam hatinya ia sangat menginginkannya. Misalnya nih, dalam yang hal dihalalkan, kita mau belanja atau shopping kayak misal baju gitu kan. Nah itu kan dihalalkan, tapi dalam hal itu kita boros. Nah itu kita harus bisa menahan diri. Sedangkan yang diharamkan misalnya kayak kita penasaran sama daging babi gitu, terus tapi dalam diri kita itu bisa nahan walaupun kita sebenarnya menginginkannya. Adapun usaha-usaha untuk membimbing jiwanya agar seseorang memiliki sifat ifah, yaitu yang pertama, memalingkan jiwanya dari ketergantungan kepada makhluk dengan menjaga kehormatan diri. Yang kedua ada merasa cukup dengan Allah, percaya dengan pencukupannya, karena Allah itu tergantung prasangka hambanya. Jika hamba menyangka baik, ia akan memperoleh kebaikan. Sebaliknya, bila ia bersangka selain kebaikan, ia pun akan memperoleh apa yang disangkanya. Jadi, kita sebagai manusia, terutama kita sebagai seorang muslim, harus terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan, ifah hendaklah dilakukan setiap waktu agar tetap berada dalam kesucian. Nah, kesucian diri ini terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama ada kesucian panca indera, yang kedua ada kesucian jasad, yang ketiga ada kesucian dari memakan harta orang lain, dan yang keempat ada kesucian lisan, yaitu tidak berkata menyakitkan hati orang tua. Untuk menjaga kehormatan diri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, selalu mengendalikan dan membawa diri agar tetap menegakkan sunnah Rasulullah. Yang kedua, senantiasa mempertimbangkan teman bergaul dengan teman yang jelas akhlaknya. Yang ketiga, selalu menjaga kehalalan makanan, minuman, dan rezeki yang diperolehnya. Jadi kita dalam kehidupan tidak boleh sembarangan. Kita harus tahu mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian ada menundukkan pandangan mata atau qadul basar dan menjaga kemaluannya. Pembahasan selanjutnya adalah mengembangkan sikap syaja'ah. Syaja'ah dalam kamus bahasa Arab artinya keberanian atau keperwiraan, yaitu seorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian ada sumber keberanian yang dimiliki seseorang. Yang pertama ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Dan yang terakhir, tidak ragu-ragu atau berani dengan mempertimbangkan yang matang. Jadi, berani adalah sikap dewasa dalam menghadapi kesulitan atau bahaya ketika mengancam. Orang yang melihat kejahatan dan khawatir terkena dampaknya, kemudian menentang, maka itulah orang pemberani. Nah, keberanian terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada keberanian terpuji atau al-mahmudah, dan yang kedua ada keberanian tercela atau al-madhmumah. Nah, keberanian terpuji itu yang mendorong berbuat maksimal dalam setiap peranan yang diemban. Sedangkan keberanian yang tercela adalah apabila mendorong berbuat
tanpa perhitungan dan tidak tepat penggunaannya. Pembahasan selanjutnya yaitu hikmah syaja'ah. Dalam ajaran agama Islam, sifat berwira ini sangat dianjurkan untuk dimiliki oleh seorang muslim. Sebab selain merupakan sifat terpuji, dapat mendatangkan berbagai kebaikan dari kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara. Nah, masuk ke pembahasan terakhir, yaitu menegakkan sikap adalah. Pengertian adil menurut bahasa adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil juga berarti tidak berat sebelah, atau tidak memihak, atau tidak menyamakan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Bentuk-bentuk adil di sini ada 4. Yang pertama, adil terhadap Allah. Yang kedua, adil terhadap diri sendiri. Yang ketiga, adil terhadap orang lain. Dan yang terakhir ada adil terhadap makhluk lain. Nah, yang pertama, adil terhadap Allah. Artinya menempatkan Allah pada tempatnya yang benar, yakni kita sebagai makhluk Allah dengan teguh melaksanakan apa yang diperintahkannya. Kemudian, ada adil terhadap diri sendiri itu maksudnya menempatkan diri pada tempat yang baik dan benar. Yang ketiga, adil terhadap orang lain, yaitu menempatkan orang lain pada tempatnya yang sesuai, layak, dan benar. Dan yang terakhir ada adil terhadap makhluk lain, artinya dapat menempatkan makhluk lain pada tempatnya yang sesuai. Misalnya adil terhadap binatang. Masuk ke pembahasan terakhir yaitu kedudukan dan keutamaan adil. Yang pertama, terciptanya rasa aman dan tentram karena semua merasa telah diperlakukan dengan adil. Yang kedua, membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. Yang ketiga, ada menciptakan kerukunan dan kedamaian. Dan yang terakhir, ada begitu mulianya orang yang berbuat adil, sehingga Allah tidak akan menolak doa seseorang yang berlaku adil. Jadi, kesimpulan dari yang udah Ibu bahas adalah hikmah adalah bijaksana, artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ifa adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Kemudian syaja'ah dalam kamus bahasa Arab artinya keperwiraan. Dan yang terakhir, pengertian adil menurut bahasa adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil juga berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak siapapun. Nah, mengenai tugas, nanti Ibu akan memberikan soal pilihan ganda, uraian, dan meresum terkait pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang hikmah, ifa, syaja'ah, dan adalah. Untuk info lengkapnya nanti akan Ibu share di WhatsApp group. Mungkin cukup sekian video pembelajaran kita kali ini.